Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika untuk SMK kelas 10 semester 1. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa dan menyiapkan buku catatan masing-masing. Kalau belum, boleh di-pause dulu. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari kali ini adalah menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Khususnya untuk video ini, kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Sudah nggak asing lagi ya di benak kalian, karena ini sudah dipelajari sejak SMP ataupun SD. Nah, nanti kita akan memulai pembelajaran dengan membahas konsep bilangan berpangkat, dilanjutkan sifat bilangan berpangkat, dan di akhir video akan ada contoh-contoh soal dan pembahasannya. Jadi pastikan kalian menonton video sampai akhir. Pertama yang akan kita bahas adalah konsep bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah pengulangan perkalian dari suatu bilangan tertentu. Misalkan, di sini kita mempunyai bilangan 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dia sama dengan 2 pangkat 5. Bilangan itu menjadi bilangan berpangkat bentuk 2 pangkat 5. Kemudian, jika kita mempunyai variabel M dikalikan sebanyak 6 kali, M dikalikan terhadap M sebanyak 6 kali sama dengan M pangkat 6. Kemudian, jika kita mempunyai variabel A dikalikan A sebanyak N kali, A dikalikan A sebanyak N kali sama dengan A pangkat N. Seperti itu. Kita akan langsung membahas tentang sifat bilangan berpangkat. Terdapat 7 sifat yang akan kita pelajari. Sifat pertama adalah sifat perkalian, di mana kita mempunyai bilangan A pangkat M dikalikan dengan bilangan A lagi, namun pangkat N. Dia menjadi A pangkat M ditambah N. Pangkatnya kita jumlahkan. Seperti itu. Penjelasannya seperti ini. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Kita bisa menjabarkan menjadi 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 dikalikan dengan 2 pangkat 4, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian bisa kita gabungkan seperti ini, menjadi 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 7 kali. Bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau berdasarkan konsep yang kita pelajari tadi di awal, dia sama dengan 2 pangkat 7. Dan 7 merupakan penjumlahan dari pangkat awal. 3 ditambahkan dengan 4. Seperti itu. Untuk contohnya, yang pertama, kita punya 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 2. Ini perkalian 2 bilangan berpangkat. Mereka sama-sama 3, berarti bisa dijadikan 1. Menjadi 3 pangkat 6 ditambah 2. Karena pangkatnya 6 dan 2. 6 tambah 2 sama dengan 8, berarti menjadi 3 pangkat 8. Contoh kedua, misal kita punya A pangkat 5 dikalikan A pangkat 7. Bilangannya sama-sama A ya. Ini bisa kita jadikan satu lagi, perkalian, maka pangkatnya ditambah. Menjadi A pangkat 5 ditambah 7, sama dengan A pangkat 12. Yang kedua, sifat pembagian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Masih sama-sama bilangan A. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Kalau tadi perkalian ditambah, sekarang pembagian menjadi dikurangi. Penjelasannya seperti ini. 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6. Itu sama dengan 3 dikalikan sebanyak 8 kali dibagi 3 dikalikan sebanyak
6 kali. Di sini kita bisa operasikan dengan mencoret seperti ini, 6 dengan 6. Kemudian kita hasilkan hanya 3 kali 3 atau sama dengan 3 pangkat 2. Dan 2 ini merupakan pengurangan dari 8 dengan 6. Contoh soalnya, jika kita punya 6 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 7, sama-sama 6 kan? Berarti bisa dijadikan satu menggunakan sifat ini. 6 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 7, berarti 6 pangkat 9 dikurangi 7. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Berarti sama dengan 6 pangkat 2 atau 36. Kemudian, B pangkat 7 dibagi B pangkat 4. Pembagian sama-sama B, berarti pangkatnya bisa dikurangi. Jadi B pangkat 7 dikurangi 4, sama dengan B pangkat 3. Seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga, yaitu kita punya A pangkat M dipangkatkan lagi N. Dia menjadi A pangkat M kali N. Pangkat yang di dalam dikalikan dengan pangkat yang di luar. Seperti itu pembahasannya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Jika kita jabarkan menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sebanyak 4 kali. Dan kita jabarkan lagi, 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 kan? Nah, jadi 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau sama dengan 3 pangkat 8. Nah, 8 ini adalah perkalian dari 2 kali 4. Seperti itu. Contoh, kita punya 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan, berarti pangkat di dalam dikalikan dengan pangkat di luar menjadi 4 pangkat 3 kali 2 atau sama dengan 4 pangkat 6. Yang kedua, X pangkat 8 dipangkatkan lagi dengan 3. Sama dengan X pangkat di dalam 8 dikalikan pangkat luar 3. X pangkat 8 kali 3 sama dengan X pangkat 24. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Jadi, masing-masing bilangan yang ada di dalam kurung dipangkatkan dengan pangkat yang ada di luar. Penjelasannya, jika kita punya 2 kali 3 pangkat 4, bisa kita jabarkan menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Atau bisa kita ubah posisinya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 4 di sini dikalikan dengan 3 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 4. Seperti itu. Contohnya, A kali B dipangkatkan 7. Masing-masing harus dipangkatkan 7. Berarti A pangkat 7 dikali B pangkat 7. Ya, sifat yang kelima. A dibagi B dipangkatkan M. Sama-sama dipangkatkan M, seperti tadi yang perkalian. Menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Kedua-duanya dipangkatkan M. Contohnya, misalkan kita punya A per B pangkat 3. Berarti dua-duanya harus kita pangkatkan dengan 3. Atau sama dengan A pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 3. Kemudian, 2 per 3 pangkat 4. Masing-masing harus kita pangkatkan dengan 4. Bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 4 di sini dan 3 pangkat 4 di sini.
Menjadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Atau kalau kita hitung, 2 pangkat 4 adalah 16, 3 pangkat 4 adalah 81. Seperti itu. Kita lanjutkan ke sifat yang ke-6. A pangkat 0 hasilnya pasti sama dengan 1. Pembahasannya, A pangkat 0 bisa kita tulis sebagai A pangkat M dikurangi M, di mana sifat yang tadi sudah kita pelajari, pangkat yang dikurangi merupakan hasil dari pembagian bilangan berpangkat. Bisa kita jabarkan menjadi A pangkat M dibagi dengan A pangkat M. Bilangan ini sama, pembagian bilangan yang sama, hasilnya pasti 1. Seperti itu. Contohnya, misalkan kita punya 6 pangkat 0. 6 pangkat 0 hasilnya pasti 1. B pangkat 0 hasilnya pasti 1. Untuk sifat yang ke-7, A pangkat negatif M bisa kita tulis sebagai 1 per A pangkat M. Di sini, sifat ini berfungsi jika kita ingin membuat bilangan pangkat yang mempunyai pangkat positif. Pembahasannya, A pangkat negatif M bisa kita tulis sebagai A pangkat 0 kurangi M. Menggunakan sifat pengurangan menjadi pembagian, menjadi A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat M. Tadi, ingat ya, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Berarti di sini A pangkat 0 menjadi 1 dibagi dengan A pangkat M. Hasil akhirnya A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Dari situlah asalnya. Untuk contoh yang pertama, 4 pangkat negatif 3 bisa kita ubah menjadi 1 per 4 pangkat 3. Dan jika dihitung sama dengan 1 per 64. Jadi 4 pangkat negatif 3 itu bukan negatif 64. Kalau ada yang menjawab seperti ini besok, berarti nggak menyimak video ini. Gitu ya. Kemudian, contoh yang kedua, B pangkat negatif 3 bisa kita ubah menjadi 1 per B pangkat 3. Seperti itu. Contoh selanjutnya, A pangkat 4, B pangkat negatif 7. Mau kita jadikan bentuk pangkat positif. Berarti yang diubah adalah pangkat 7, karena yang negatif adalah 7. Pangkat 4 di sini sudah positif, berarti kita nggak usah mengubahnya lagi. Tetap ada di posisi semula. B pangkat negatif 7, kita ubah menjadi positif, menjadi pindah ke bawah, menjadi penyebut, menjadi A pangkat 4 dibagi B pangkat 7. Nah, di sini, contoh yang terakhir. M negatif 4 dikalikan N pangkat 5. Kita mau jadikan positif, berarti yang harus diubah di sini adalah M pangkat negatif 4. N pangkat 5 sudah positif, berarti tetap ada di sana. N pangkat negatif 4 kita ubah menjadi penyebut. Menjadi N pangkat 5 dibagi M pangkat 4. Ingat, tanda negatifnya sudah hilang. Menjadi positif. Ya, mari kita lanjutkan dengan contoh soal dan pembahasannya. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Ada 6 soal yang akan kita bahas. Mari kita mulai dengan soal ke-1. Soal pertama. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dikalikan 3. Kita bisa menggunakan sifat yang mana? Di sini terdapat 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Bisa kita jadikan 1 ya. Menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. Karena perkalian, pangkatnya menjadi
penjumlahan. 2 pangkat 2 tambah 3. Yang penyebutnya 3 pangkat 2 dikalikan 3 sama perkalian. Kita bisa jadikan 1 dengan sifat ini. Dijumlahkan pangkatnya. 3 pangkat 2 ditambah 1. Kenapa 1? Karena di sini 3, tapi tidak ditulis pangkatnya, berarti kita bisa artikan sebagai 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 2 tambah 1. Atau sama dengan 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Kalau kita hitung, 2 pangkat 5 adalah 32, 3 pangkat 3 adalah 27. Seperti itu. Lanjut. A pangkat 5 dikali B pangkat 7 dibagi A pangkat 2 dikali B pangkat 5. Nah, di sini variabel yang sama menggunakan operasi pembagian. Nah, berarti kita menggunakan sifat pembagian juga. A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Kita jadikan 1 di sini. Karena pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan menjadi A pangkat 5 kurangi 2. Dan yang di sini, variabel yang B, mereka juga mengalami operasi pembagian. Maka kita bisa gunakan sifat pembagian pula. Menjadi B pangkat 7 kurangi 5. Kalau kita hitung, 5 kurangi 2 adalah 3, 7 kurangi 5 adalah 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat 3 dikalikan B pangkat 2. XY kuadrat atau pangkat 2. Ini gampang ya. XY dalam kurung dipangkatkan 2 di luar kurung. Berarti masing-masing harus dipangkatkan 2. Menjadi X pangkat 2 sama dikali Y pangkat 2. X pangkat 2, Y pangkat 2. Gampang ini. X pangkat 6 kali Y pangkat 7 per X pangkat 8 kali Y pangkat 5. Sama seperti soal nomor 2, mereka menggunakan operasi pembagian. Kita jadikan 1, berarti pangkatnya kita kurangkan. Pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. X pangkat 6 kurangi 8. Untuk yang Y, pangkat yang di atas 7 dikurangi pangkat yang bawah 5. Y pangkat 7 per kurangi 5. Atau sama dengan 6 kurangi 8 adalah negatif 2. 7 kurangi 5 sama dengan 2. X di sini negatif, kita ubah menjadi positif, maka dia pindah ke bawah menjadi penyebut. Jadi, Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2. A pangkat 2 kali B pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, maka masing-masing di sini kita pangkatkan 4. A pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti A pangkat 2 dikali 4. Kemudian B pangkat 3 dipangkatkan 4, berarti B pangkat 3 dikalikan 4 di sini. Lalu kita bisa hitung pangkatnya menjadi A pangkat 2 kali 4, 8, 3 kali 4 adalah 12. Maka hasilnya adalah A pangkat 8 dikali B pangkat 12. Di sini variabelnya sudah berbeda ya, berarti tidak bisa dioperasikan lagi. Seperti itu. Soal nomor 6. X, Y kuadrat Z pangkat 5 dipangkatkan 2 dibagi X pangkat 4, Y, Z pangkat 7 dipangkatkan 3. Sama dengan semua bilangan di dalam kurung harus dipangkatkan dengan pangkat di luar kurung. X
Di sini tidak ada pangkatnya, dipangkatkan 2, berarti X pangkat 2. Kemudian di sini Y pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti menjadi Y pangkat 2 kali 2, Y pangkat 2 kali 2. Z 5 pangkat 5 dipangkatkan 2, berarti Z pangkat 5 kali 2. Kemudian X pangkat 4 dipangkatkan 3, berarti X pangkat 4 kali 3. Dan Y pangkat 3, Y pangkat 3. Dan yang terakhir Z di sini pangkat 7 dipangkatkan 3, berarti menjadi Z pangkat 7 kali 3. Kemudian dihitung, jadi X pangkat 2, Y pangkat 4, Z 5 kali 2, 10, per X pangkat 12, Y pangkat 3, Z pangkat 21. Ini udah dikali lah ya. Nah, kemudian, walaupun ini sudah berpangkat positif semua, tapi belum sederhana. Karena tadi perintahnya sudah mensederhanakan. Berarti kita harus mengubah ke bentuk paling sederhana, yaitu mengubahnya hanya dalam bentuk masing-masing satu variabel. Di sini variabel X masih ada 2, berarti masih bisa kita jadikan 1. Menggunakan sifat pembagian, karena di sini variabel X dan X dibagi. Pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Jadi X 2 dikurangi 12. Untuk Y 4 dikurangi 3. Untuk yang Z 10 dikurangi 21. Bisa dihitung. 2 kurangi 12 adalah negatif 10. 4 kurangi 3 adalah 1. 10 kurangi 21 adalah negatif 11. Nah, di sini malah masih ada pangkat yang negatif. Kita jadikan positif, berarti yang kita harus ubah adalah yang X dan yang Z. Nanti X dan Z harus dipindah ke bawah, seperti ini. Yang Y karena sudah positif, maka tetap di atas, dibagi X pangkat 10, negatifnya menjadi hilang ya, dan Z pangkat 11. Seperti itu. Ya, itulah pembelajaran kita kali ini mengenai materi bilangan berpangkat. Besok kita akan lanjutkan ke dalam materi bentuk akar. Sekian dulu. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.